Selamat datang di video tutorial pengisian laporan statistik pertanian hortikultura. Video ini dibuat untuk mencegah isian yang tidak wajar, isian inkonsisten, dan isian yang tidak lengkap. Perlu diingat, pengumpulan dokumen di BPS adalah tanggal 10 setiap bulan atau triwulan. Adapun kuesioner yang pertama adalah sayuran dan buah-buahan semusim atau SPH SDS. Yuk disimak. Yang pertama adalah pengenalan tempat. Pada sudut kiri atas, isikan nama provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan, serta cantumkan kode-kode pengenalan tempat yang sesuai. Pada sudut kanan atas, cantumkan nama bulan dan tahun laporan. Untuk bulan Januari, tuliskan 01, dan tahun 2022 isikan 22. Yang kedua, variabel luas tanaman akhir bulan yang lalu. Pada kolom 4 ini, isikan luas tanaman dari masing-masing sayuran dan buah-buahan semusim pada tanggal terakhir bulan yang lalu. Isian pada kolom 4 ini disalin dari isian kolom 9 pada laporan bulan yang lalu. Selanjutnya, luas panen. Luas panen dibagi menjadi dua. Yang pertama, luas panen habis atau dibongkar, dan luas panen belum habis. Luas panen habis atau dibongkar, pada kolom 5, isikan besarnya luas tanaman sayuran dan buah-buahan semusim yang dipanen habis atau tanaman yang dipanen lebih dari sekali dan pada periode pelaporan dibongkar. Untuk luas panen belum habis, pada kolom 6, isikan besarnya luas tanaman sayuran dan buah-buahan semusim yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan selama periode pelaporan belum dibongkar. Variabel selanjutnya adalah luas rusak atau tidak berhasil atau kusel. Pada kolom 7 ini, isikan luas tanaman sayuran dan buah-buahan semusim yang rusak atau tidak berhasil selama bulan laporan. Variabel luas penanaman baru atau tambah tanam. Pada kolom 8 ini, isikan luas tanaman sayuran dan buah-buahan semusim yang baru ditanam selama bulan laporan. Selanjutnya, variabel luas tanaman akhir bulan laporan. Pada kolom 9 ini, isikan luas tanaman sayuran dan buah-buahan semusim pada tanggal terakhir bulan laporan. Produksi dipanen habis atau dibongkar. Pada kolom 10 ini, isikan produksi dari tanaman sayuran dan buah-buahan semusim yang dipanen habis atau dibongkar selama bulan laporan dengan satuan kuintal. Produksi belum habis. Pada kolom 11 ini, isikan produksi dari tanaman sayuran dan buah-buahan semusim yang belum habis dipanen selama bulan laporan dengan satuan kuintal. Variabel selanjutnya, rata-rata harga jual di petani per kilogram dalam satuan rupiah. Pada kolom 12 ini, isikan rata-rata harga per kilogram dalam satuan rupiah di tingkat petani yang berlaku di kecamatan tersebut selama bulan laporan. Kuesioner yang kedua adalah buah-buahan dan sayuran tahunan atau SPH BST. Yang pertama, pengenalan tempat. Pada sudut kiri atas, isikan nama provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan, serta cantumkan kode-kode pengenalan tempat yang sesuai. Pada sudut kanan atas, tuliskan triwulan dan tahun laporan. Untuk triwulan 1, isikan 01, dan tahun 2022, isikan 22. Yang kedua, variabel jumlah tanaman akhir triwulan yang lalu. Pada kolom 3 ini, isikan jumlah seluruh pohon atau rumpun pada tanggal terakhir dari triwulan yang lalu. Isian kolom 3 ini disalin dari isian kolom 9 untuk masing-masing jenis tanaman pada laporan triwulan yang lalu. Selanjutnya, variabel tanaman yang dibongkar atau ditebang. Pada kolom 4 ini, isikan jumlah pohon atau rumpun yang dibongkar atau ditebang selama triwulan laporan. Selanjutnya, variabel tanaman baru atau penanaman baru. Pada kolom 5 ini, isikan jumlah pohon atau rumpun yang baru ditanam selama triwulan laporan. Pada kolom ini, termasuk penanaman baru sebagai pengganti tanaman yang rusak atau tidak berhasil. Variabel jumlah tanaman akhir triwulan laporan. Pada kolom 6 ini, isikan jumlah pohon atau rumpun yang ada pada tanggal terakhir dari triwulan laporan untuk setiap jenis tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan.
Selanjutnya, variabel tanaman belum menghasilkan. Pada kolom 7 ini, isikan jumlah pohon atau rumpun yang belum menghasilkan pada akhir triwulan laporan dari setiap jenis tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan. Selanjutnya, tanaman produktif yang sedang menghasilkan. Pada kolom 8 ini, isikan jumlah pohon atau rumpun tanaman produktif yang sedang menghasilkan pada akhir triwulan laporan dari setiap jenis tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan. Selanjutnya, tanaman tua atau rusak. Pada kolom 9 ini, isikan jumlah pohon atau rumpun tanaman yang sudah tua atau rusak dan sudah tidak menghasilkan pada akhir triwulan laporan. Variabel selanjutnya, produksi. Pada kolom 10 ini, isikan hasil produksi dari kolom 8 untuk setiap jenis tanaman buah-buahan dan sayuran tahunan dalam kuintal dengan bilangan desimal 2 angka di belakang koma. Selanjutnya, variabel rata-rata harga jual di petani per kilogram. Pada kolom 11 ini, isikan rata-rata harga jual petani per kilogram dalam satuan rupiah yang berlaku di tingkat petani di kecamatan tersebut. Kuesioner yang ketiga adalah tanaman biofarmaka atau SPH TBF. Yang pertama, pengenalan tempat. Pada sudut kiri atas, isikan nama provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan, serta cantumkan kode-kode pengenalan tempat yang sesuai. Pada sudut kanan atas, tuliskan triwulan dan tahun laporan. Untuk triwulan 1, isikan 01, dan tahun 2022, isikan 22. Yang kedua adalah variabel luas tanaman akhir triwulan yang lalu. Pada kolom 3 ini, isikan luas tanaman dari masing-masing jenis tanaman biofarmaka pada tanggal terakhir triwulan yang lalu. Isian pada kolom 3 ini disalin dari isian kolom 8 untuk masing-masing jenis tanaman pada laporan akhir triwulan yang lalu. Selanjutnya, variabel luas panen. Luas panen ini dibagi menjadi dua, yang pertama luas panen habis atau dibongkar, dan yang kedua luas panen belum habis. Luas panen habis atau dibongkar. Pada kolom 4 ini, isikan luas tanaman yang dipanen habis atau tanaman yang dipanen lebih dari sekali dan pada triwulan laporan dibongkar. Luas panen belum habis. Pada kolom 5 ini, isikan luas tanaman yang biasanya dipanen lebih dari sekali dan pada triwulan laporan belum dibongkar. Variabel selanjutnya, luas rusak atau tidak berhasil atau PUSO. Pada kolom 6 ini, isikan luas tanaman yang rusak atau tidak berhasil atau PUSO selama triwulan laporan. Variabel selanjutnya adalah luas penanaman baru atau tambah tanam. Pada kolom 7 ini, isikan luas tanaman biofarmaka yang baru ditanam selama triwulan laporan. Pada kolom ini, termasuk penanaman baru sebagai pengganti tanaman yang rusak atau tidak berhasil. Variabel selanjutnya, luas tanaman akhir triwulan laporan. Pada kolom 8 ini, isikan luas tanaman dari masing-masing jenis tanaman biofarmaka pada tanggal terakhir triwulan laporan. Adapun rumusnya adalah kolom 3 dikurang kolom 4 dikurang kolom 6 ditambah kolom 7. Produksi dipanen habis atau dibongkar. Pada kolom 9 ini, isikan produksi dari luas panen habis atau dibongkar selama triwulan laporan dengan satuan kilogram. Produksi belum habis. Pada kolom 10 ini, isikan produksi dari luas panen belum habis yang dipanen selama triwulan laporan dengan satuan kilogram. Variabel rata-rata harga jual di petani per kilogram. Pada kolom 11 ini, isikan rata-rata harga jual di petani per kilogram dalam satuan rupiah yang berlaku di tingkat petani di kecamatan tersebut. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Created using Powtoon.